membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi yashtabihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka berkata neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui? Baik. Ayat ini masih membahas tentang watak dan juga sifat-sifat orang Yahudi. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab, bahwa sebuah pelajaran dari Quran ini bukan karena sebab turunnya kepada siapa, tetapi karena umumnya lafaz sehingga bisa saja terjadi kepada kita kaum muslimin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailun. Kalimat wail sering diulang-ulang dalam Al-Qur'anul Karim. Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun likulli affakin asim. Wailun lil mutaffi. Termasuk di sini juga fawailun lil ladzina yaktubunal kitab. Apa makna wail itu? Sebagian para ulama ketika memaknai kalimat al-wail, sebagaimana pendapat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, bahwa al-wail itu adalah jabalun finnar, sebuah gunung api yang ada dalam neraka. Adapun pendapat Abi Sa'id Al-Khudri bahwa wail adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Yahwi fihil kafir arba'ina kharifa, di mana orang kafir kalau jatuh ke lembah tersebut selama 40 tahun, qabla an yablugha ila qa'rihi, itu belum sampai ke dasarnya. Jadi kalau ada orang kafir jatuh selama 40 tahun itu belum sampai ke dasarnya, saking dalamnya lembah tersebut. Kemudian pendapat Abi Iyad bahwa al-wail adalah wadin min sadidi fi jahannam, sebuah lembah di mana lembah itu berkumpul nanah-nanahnya penduduk neraka jahannam, dan itu minuman neraka jahim. Dan ada juga yang mengatakan wail itu adalah wadin fi jahannam syadidul zulmi, sebuah lembah di neraka jahannam yang sangat-sangat gelap.
syadidu qa'ri, sangat-sangat dalam, wa syadidun natani, sangat-sangat busuk. Sehingga Jahannam sendiri ketakutan terhadap lembah tersebut dan setiap hari berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna wail. Jadi intinya wail adalah sebuah doa kecelakaan, dan ada yang mengatakan wail itu nama lembah di neraka Jahannam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang Yahudi dan mengatakan fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Bagi mereka neraka wail, orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, thumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata ini datang dari Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, hanya untuk maksudnya menjualnya dengan harga yang sangat murah. Ayat ini semakna dengan ayat yang tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuh yuharrifuna al kalima min ba'di mawadhihi yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan juga orang-orang Yahudi sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya, dan mereka mengatakan jika ini diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah. Jadi ada kisah seperti ini. Jadi ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kita tahu bahwa Madinah itu memang berkumpul banyak agama, dan yang mayoritas adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrik Khazraj dan Aus sudah pada masuk Islam. Sehingga Nabi SAW yang ketika itu menguasai mayoritas orang-orang Madinah, Nabi SAW mengajak kerjasama orang-orang Yahudi dalam mengamankan Madinah dari musuh-musuh dari luar. Maka dibentuklah sebuah piagam yang disebut dengan piagam Madinah. Dan piagam Madinah itu semua unsurnya dari Islam. Jadi piagam Madinah itu menggunakan syariat Islam. Tetapi orang-orang Yahudi dengan segala konsekuensinya mereka setuju dengan piagam ini. Jadi ada kasus Nabi SAW lewat. Rupanya ada orang miskin sedang dipendam sebagian badannya, kemudian ditaburi kepalanya dengan tanah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa orang itu? Maka orang-orang itu mengatakan, inilah hadduz zina, inilah balasan orang yang berzina menurut keyakinan kami Yahudi. Kemudian Nabi SAW ketika itu memanggil ahbarul Yahud, ulamanya Yahudi dipanggil oleh Nabi SAW dan mengatakan, menurut Taurat kalian, kira-kira kalau ada orang yang berzina diapakan? Maka sebagian pembesar Yahudi mengatakan, menurut Taurat kami kalau ada berzina, kalau dia sudah menikah ya dirajam. Berarti kan sama dengan hukum Islam, sama-sama dirajam kalau sudah berzina, kalau sudah berzina dan menikah. Tetapi kata orang Yahudi, karena terlampau banyak perzinahan di antara kami,
baik yang dilakukan oleh para pejabat kami, orang-orang kaya kami atau orang-orang miskin kami, maka kami tidak melakukannya. Kami hanya cukup memendam orang itu separuh badan, kemudian menaburi pasir di atas kepalanya dan hanya dipermalukan di hadapan manusia. Artinya apa? Orang-orang Yahudi menghapuskan hukum rajam dalam Taurat. Kemudian Nabi SAW memanggil Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ini tokoh Yahudi, bahkan rujukannya orang-orang Yahudi Madinah kala itu. Dan dia karena dia paham dengan kitab-kitab lama, sehingga dia dapat hidayah masuk Islam. Jadi satu-satunya ahbarul Yahud, ulamanya Yahudi Madinah yang masuk Islam ini adalah Abdullah ibn Salam. Dipanggil oleh Rasul Abdullah ibn Salam. Kemudian Abdullah ibn Salam bersama Nabi SAW memanggil ulamanya Yahudi, ulama yang dijadikan rujukan oleh orang-orang Madinah ketika berfatwa. Kata Nabi SAW, coba bacakan Taurat kepadaku. Kemudian Rasul bertanya soal hadduz zina, batasan orang yang berzina apa hukumannya, bacakan Taurat kepadaku. Maka habrul Yahudi ini membacakan Taurat yang berkenaan dengan hukum berzina. Tetapi ketika membaca Taurat, ini jempol dia itu menutupi kalimat rajam dalam Taurat. Jadi sambil baca buku jadi jempolnya begini, jadi tutupilah kalimat rajam sama jempolnya gitu. Ya. Kemudian Abdullah ibn Salam mengatakan, angkat jempolmu katanya. Ketika dia bacakan, dia tidak sebutkan kalimat rajam karena terhalang dengan jempolnya, sengaja ditutupi sama dia. Tapi karena Abdullah bin Salam ini sudah masuk Islam dan dia mantan seorang pendeta Yahudi, maka dia mengatakan, irfa, angkat jempolmu katanya. Ketika diangkat, di situ tertulis hukuman rajam. Maka Nabi SAW mengatakan, wailakum, celaka kalian. Kalian hendak menghapus hukum-hukum dalam kitab-kitab kalian dan menjual dengan harga yang murah. Kalau ada pejabat kalian yang berzina, kalian tidak rajam, tapi kalau ada orang miskin, kalian rajam gitu. Itulah orang Yahudi. Dari sini turun ayat, samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk yuharrifunal kalima an mawadhihi. Dan dari orang-orang Yahudi ada yang sangat suka mendengar berita-berita dusta dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka berusaha merubah-rubah kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Maka di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian berkata ini datang dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Jadi kalau pejabat yang berzina dikasih uang gitu ya, supaya dirubah isi Tauratnya supaya meringankan hukuman mereka. Mereka hendak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa kita ambil dari kata-kata ini? Di sini kata para ulama ada faedah juga ayat ini, bahwa banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak sadar, terutama para duat, para dai, para ustaz, yang terkadang karena kekurangannya mereka pengetahuan tentang ilmu hadis, sehingga terkadang mereka menyampaikan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, kemudian disebar. Dan hari ini luar biasa hadis-hadis palsu itu, luar biasa gitu ya. Apalagi semenjak ada medsos, siapa yang baca hadis ini sekian kali dapat ini macam-macam kan. Sering lah kan kita
mendapatkan hadis-hadis yang tidak jelas sanadnya itu. Padahal setelah diteliti rupanya hadis palsu. Lalu apa konsekuensinya menyebarkan hadis palsu itu? Karena rata-rata ketika mereka menyebarkan hadis palsu itu dinasabkan kepada sabda Nabi, sama dengan kata-kata ayat ini kan. Fawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka mengatakan datang dari Allah. Kalau kita katakan ini sabda Rasulullah, kalau sudah hadis kan sabda Rasulullah, Rasul datang dari Allah, apa bedanya kan gitu. Padahal Nabi SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja menasabkan sebuah perkataan kepadaku padahal aku tidak mengucapkannya, kata Rasul, maka silakan tempat duduknya di neraka. Lalu sejak kapan sebenarnya hadis ini muncul? Maksudnya hadis-hadis palsu ini. Sebagian para ulama mengatakan bahwa munculnya setelah terjadi fitnah pembunuhan Utsman. Dan itu disebutkan oleh ulama, namanya Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, seorang pakar ahli tafsir dan ahli takwil mimpi. Kata Muhammad Ibn Sirin, seorang tabi'in, kanu la yas'aluna anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fananzura ila ahli sunnati fanakhudhu hadithahum wa nanzur ila ahli bid'ati fala yu'khad hadithuhum. Kata Muhammad Ibn Sirin, seorang ulama tabi'in, dulu di zaman para sahabat, kalau ada orang datang bawa hadis Nabi SAW, tidak ditanya tentang sanad. Kamu dengar dari mana? Si fulan dengar dari mana? Si fulan dengar dari mana? Tidak ada pertanyaan itu. Di zaman para sahabat, kalau ada orang baca hadis, sami'na wa ata'na. Karena semua para sahabat itu amanah. Tetapi kata Muhammad Ibn Sirin, falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah. Kata ulama, kata-kata fitnah yang dimaksudkan Imam Ibn Sirin adalah maqtal Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan terbunuh, terjadi fitnah, maka mulai banyak hadis-hadis bermunculan untuk menguatkan para penguasa. Karena ketika itu kan banyak fitnah di mana-mana. Mulailah kemudian para ulama mengatakan sammulana rijalakum. Kalau ada orang bawa hadis, maka mereka akan mengatakan, jangan dulu kau sebutkan hadis itu, kau dengar dari mana hadis itu, sebutkan sanadnya dulu. Apabila kami melihat sanadnya dari ahli sunnah, maka kami ambil hadisnya. Tetapi kalau sanadnya dari kalangan ahli bid'ah, maka kami tolak hadisnya. Jadi terjadinya fitnah penyebaran hadis palsu itu sudah ada sejak zaman para tabi'in. Ketika terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, memang tidak terang-terangan karena sahabat masih hidup. Tetapi ketika para sahabat sudah wafat, tidak ada satupun sahabat yang hidup, maka mulailah banyak terjadi orang-orang yang memalsukan hadis. Sampai-sampai Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di zaman Harun Ar-Rasyid, di zaman Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, jadi Harun Ar-Rasyid itu pernah menangkap seorang zindik, orang munafik yang memalsukan banyak hadis, ditangkap kemudian diberikan hukuman mati. Lah ketika hendak diberikan hukuman mati, tiba-tiba seorang zindik ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, engkau menghukum kematian diriku hanya karena engkau dapati 1-2 buah hadis yang aku palsukan. Padahal bukan 1-2 buah hadis yang aku palsukan, wahai Amirul Mukminin. Dia mengatakan, aina anta an 4,000 hadis wada'tuha fikum. Sesungguhnya aku sudah memalsukan 4.000 hadis kepada kalian. Yang kamu tahu hanya 2-3 saja kan itu. Aku loh sudah memalsukan 4.000 hadis. Ini satu orang yang ketangkap di zaman itu, kemudian diberikan hukuman mati oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya.
Tetapi Harun Ar-Rasyid mengatakan, aina anta ya zindiq min Abdullah ibni Mubarak wa Abi Ishaq Al-Fazari. Dia mengatakan, enggak apa-apa kau palsukan ribuan hadis, karena di tengah-tengah kami ada Abdullah ibn Mubarak, Abi Ishaq Al-Fazari, dan ulama-ulama yang lain yang berusaha untuk membersihkan hadis-hadis palsu dari hadis-hadis sahih. Artinya bahwa di zaman itu sudah banyak orang yang memalsukan hadis. Apalagi kemudian belakangan, ketika kemudian banyak orang yang kemudian ada itikad ingin menjilat penguasa, di situ juga mulai banyak orang-orang yang memalsukan hadis. Seperti ada seorang kisah ketika Khalifah Al-Mahdi, ada namanya Khalifah Al-Mahdi di zaman dulu. Dia suka bermain-main dengan burung merpati gitu. Jadi ajudannya ini ingin menjilat penguasa, dibuatlah hadis palsu. Dan dia mengatakan tentang keutamaan burung merpati. Kemudian dinasabkan kepada Nabi SAW. Tapi karena Khalifah Al-Mahdi ini seorang alim juga, tahu tentang riwayat hadis, dia mengatakan, fa inni alimtu annaka kadzib. Aku tahu ini pendusta, hanya menjilat saja kan gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang kemudian berusaha untuk membuat hadis palsu. Seperti orang-orang Syiah umpamanya, membuat hadis palsu tentang keutamaan buah delima. Ya, siapa yang makan buah delima maka begini gitu. Terkadang hadis-hadis seperti ini hanya untuk melakukan dagangan saja. Nanti antum jual duren, buat hadis palsu keutamaan duren kan gitu. Nah, seperti itu orang dulu gitu. Makanya kemudian motif orang membuat hadis palsu itu macam-macam. Tapi yang ingin saya katakan bahwa ketika seseorang itu sadar ataupun tidak membacakan hadis maudhu, hadis palsu, kemudian disebarkan ke tengah-tengah umat tanpa menjelaskan ini hadis palsu, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu, ini hadis hasan, sahih atau apa kan, itu sama terkena dengan ayat ini dan mengatakan summa yaquluna hadza min indillah. Mereka mengatakan ini datang dari Allah, ini datang dari Rasulullah, kan begitu. Maka apa bedanya Anda dengan orang Yahudi? Maka hati-hati ketika seseorang menyampaikan sebuah riwayat, kalau memang ini palsu, katakan palsu. Ya, kalau ini lemah, katakan lemah. Kita boleh membacakan hadis-hadis seperti ini, tetapi dijelaskan kedudukannya. Jangan kemudian diumbar seperti itu sehingga masyarakat yang awam menyangka itu hadis padahal bukan hadis. Dan di zaman sekarang luar biasa penyebaran hadis-hadis palsu di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Allah mengatakan, liyashtaru bihi samanan qalilan, agar mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maksudnya harga yang murah di sini dengan cara rasuah, penyogok dan begitu seterusnya, atau mengambil keuntungan dari merubah-rubah ayat-ayat untuk keuntungan dirinya dalam mengambil ma'isyah sebanyak-banyaknya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Kalau Allah mengatakan waqalu lan tamsanan nar illa ayyaman ma'dudah, mereka berkata neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Jadi orang-orang Yahudi itu, mereka menganggap bahwa mereka itu tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Kemarin sudah saya jelaskan tentang hadis ketika Nabi SAW diletakkan racun dalam kambing yang dihadiahkan seorang wanita namanya Zainab bintul Haris dalam perang Khaybar. Racun itu sudah terlanjur termakan Rasul walaupun tidak banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa Rasul telah diracun oleh orang Yahudi. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Karena daging yang dimakan itu dibuat Allah bicara. Dan itu mukjizat, dagingnya ngomong, kasih tahu bahwa saya sudah dilumuri racun gitu. Kemudian Rasul marah dan murka, dikumpulkanlah orang-orang Yahudi dan tokoh-tokoh Yahudi yang sudah sepakat meracuninya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, saya ingin bertanya, tolong jujur. Tolong jujur. Salah satu pertanyaan Rasul
man ahlun nar, siapa penduduk neraka. Maka orang Yahudi mengatakan, ya, kami memang penduduk neraka wahai Muhammad, tetapi kami tidak akan lama di neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja kemudian kami keluar. Dalam riwayat, sekalipun kami terus masuk neraka wahai Muhammad, paling lama 40 hari. Kenapa mereka mengatakan 40 hari? Karena mereka ingin mengkilas balik peristiwa ketika orang-orang itu menyembah patung Samiri. Ini kesalahan kami 40 hari murtad, sehingga kami, nenek moyang kami menyembah patung yang dibuat oleh Samiri, patung anak sapi. Kan 40 hari mereka murtad. Inilah kesalahan bapak kami 40 hari. Sehingga kami kalaupun harus masuk neraka paling lama 40 hari. Habis itu kami keluar dari neraka dan kalian yang akan menggantikan kami di neraka. Maka Rasulullah SAW marah mengatakan, wallahi la nakhlifukum abada, la nukhlifukum abada, demi Allah kami tidak akan menggantikan kalian di neraka, kalian akan tetap di dalamnya, kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, sekarang saya mau tanya, siapa yang meletakkan racun ini? Betulkah kalian meletakkan racun? Kemudian mereka mengatakan, ya, kami yang meletakkannya wahai Muhammad. Kata Rasul, kenapa? Mereka mengatakan, kalau engkau bukan seorang nabi, kami istirahat, pasti kau akan mati makan racun itu. Tapi kalau engkau seorang nabi, pasti tidak akan memadaratkan racun itu kepadamu. Ya, artinya bahwa orang-orang Yahudi mengatakan, kami tidak akan lama di neraka kecuali hanya 40 hari saja. Makanya Allah turunkan di sini, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Maka Allah jawab, qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahda. Kalau memang ucapan kalian benar, sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Artinya memang Allah mengatakan seperti itu, menjanjikan kau akan beberapa hari saja di neraka, atau hanya omongan kalian saja kan itu? Ingat, Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Tapi Allah katakan, am taquluna 'alallahi ma la ta'lam. Ataukah justru kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak tahu? Artinya kalian mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Dan begitulah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sepanjang zaman yang sudah saya ceritakan, bagaimana mereka melanggar perjanjian-perjanjian yang ada dalam Taurat mereka. Mulai daripada melanggar hari Sabtu, ya kan? Kisah tentang Ashabus Sabti sudah saya jelaskan, di mana mereka diperintah jangan mengambil ikan di hari Sabtu, malah ngambil juga ikan di hari Sabtu. Akhirnya Allah kutuk mereka jadi kera dan bari. Ketika mereka disuruh masuk ke Baitul Maqdis, suruh sujud dan mengatakan hitta, mereka malah membelakangi Baitul Maqdis dan mengatakan hinta. Maka dikirim kepada mereka ta'un dan mereka diwafatkan sebanyak 70.000 Bani Israel. Kemudian ketika mereka mengatakan kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, ya Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami lihat Allah dengan mata telanjang kami. Maka Allah sambar mereka dengan halilintar dan Allah wafatkan semuanya. Jadi sudah terlampau banyak orang-orang Yahudi itu dari zaman ke zaman, terutama orang-orang Bani Israel, dari nenek moyangnya orang-orang Yahudi Madinah, yang mereka seperti itu, melanggar perjanjian dengan nabinya dan dengan Tauratnya. Maka orang-orang Yahudi Madinah juga kurang lebih dengan mereka. Di sini Allah ingatkan, ya. Kemudian Allah mengatakan, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosa, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka dikekalkan di dalamnya. Kalimat bala man kasaba sayyi'atan, sayyi'atan di sini artinya syirkan, kesyirikan. Wa hatat bihi khati'ah, artinya khati'ah di sini dosa besar. Jadi artinya
barang siapa yang berbuat kesyirikan kemudian mencampur adukan dengan dosa besar, maka mereka adalah penduduk neraka dan mereka dikekalkan di dalamnya. Karena memang orang-orang Yahudi agama mereka sudah bukan ahli kitab, maksudnya sudah bukan murni mengikuti kitab Taurat. Apalagi kemudian setelah di zaman Nabi Isa bin Maryam, Bani Israel di zaman Nabi Isa bin Maryam, kemudian munculnya agama Nasrani, maka kemudian orang-orang Yahudi ini kan tidak suka dengan Nasrani ini, orang Yahudi ini. Makanya sejak dulu Yahudi dan Nasrani juga perang gitu ya. Lihat bagaimana dahulu orang-orang Yahudi diserang oleh orang Romawi kan, sehingga mengalami kekalahan. Akhirnya sebagian mereka hijrah ke Madinah. Lah ada seseorang yang konon namanya Paulus ya, itulah yang kemudian berusaha merusak agama Nasrani. Paulus ini itu merusak agama Nasrani sehingga terciptalah pemahaman-pemahaman yang kemudian muncul hari ini dengan mengatakan Isa adalah Tuhan, Isa satu di antara 3 Tuhan, bahkan yang ekstrim mengatakan Isa itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu satu rangkaiannya ya, antara keyakinan rangkaian 3 Tuhan menurut orang-orang Nasrani. Ada yang mengatakan bahwa itu yang merusak itu adalah orang namanya Paulus, orang Yahudi yang pura-pura menjadi Nasrani katanya gitu ya, seperti itu. Dan itu diakui juga gitu ya. Tetapi sebelumnya orang-orang Yahudi pun mereka sudah mengatakan Uzair itu anak Allah. Ingat ketika terjadi penyerangan Baitul Maqdis Palestina oleh raja zalim namanya Bukhtun Nasr, itu kan dihancurkan Palestina sehancur-hancurnya itu. Kemudian anak-anak wanita dan perempuannya dibawa ke Babil Irak dan dijadikan budak. Kemudian yang laki-lakinya dibantai dan sebagian besar mereka melarikan diri dari Palestina. Kemudian habis itu kotanya dihancurkan sehancur-hancurnya sama Bukhtun Nasr itu. Kenapa demikian? Karena sebelumnya orang-orang Yahudi itu mereka sudah membunuh Nabi Yahya dan Zakaria. Maka diutuslah oleh Allah Bukhtun Nasr raja zalim untuk menghancurkan mereka. Terkadang Allah mengadab sebuah kaum, digerakkan orang-orang zalim menghancurkan orang-orang zalim juga gitu ya. Jadi ketika kota itu sudah hancur, tiba-tiba datanglah seorang nabi namanya Uzair. Dia melihat kota itu hancur, lebur hancur, sampai kata Uzair mengatakan, duhai kiranya kota ini kan dulu indah, banyak orangnya, kok bisa hancur sehancur-hancurnya kayak gini nih? Mungkinkah Allah sanggup menghidupkan kota ini? Dalam hatinya Uzair mengatakan seperti itu. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidurkan Uzair 1 abad. Setelah tidur, rupanya melihat kota itu sudah tumbuh lagi, sudah hidup lagi. Ketika dia hendak pulang, tidak dikenali Uzair ini karena usianya masih muda. Sementara ditidurkan 1 abad itu tidak merubah wajah dan usianya, sehingga orang-orang kampung gak kenal dia. Rupanya yang mengenal dia adalah seorang budak pembantunya yang sudah jadi nenek-nenek tua. Dia buta. Kemudian ketika Uzair mengatakan saya Uzair, dia gak percaya. Saya akan percaya engkau Uzair kalau kau sembuhkan kedua mataku, katanya. Maka oleh Uzair diusap, sembuh kedua matanya. Ketika melihat bahwa itu mantan majikannya, nenek ini mengatakan, betul engkau adalah Uzair majikanku, katanya. Jadi lebih tua pembantunya, padahal dulu pembantunya lebih muda daripada Uzair kan. Kenapa? Karena Uzair tidak dirubah gitu ya. Walaupun ditidurkan 1 abad tuh, lah tersebarlah Uzair ini hidup kembali. Lah ketika itu kan Uzair diminta untuk memperlihatkan Taurat yang dulu pernah disimpannya. Tapi kemudian ketika dicari, karena memang perang dahsyat, hilanglah papan Taurat itu entah kemana. Maka Uzair pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah berikan anugerah hafalan Taurat dalam otaknya. Jadi dia itu mengajarkan Taurat tidak seperti Musa. Musa saja mengajarkan Taurat harus membaca papan gitu ya. Ini sanggup menghafal Taurat dari hafalannya.
Akhirnya orang-orang Yahudi takjub dengan Uzair ini. Kok bisa dia mengajarkan Taurat tanpa melihat papan? Karena papannya hilang masalahnya. Lah sejak itulah orang-orang Yahudi mengkultuskan Uzair dan mengatakan Uzair itu anak Allah. Makanya Allah katakan dalam surah At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Berkata orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, dan berkata orang-orang Nasrani Isa itu adalah anak Allah. Jadi dua agama ini sudah mengalami kesyirikan. Makanya Allah mengatakan bala man kasaba sayyi'atan, bukan demikian, barang siapa yang berbuat kesyirikan wa ahatat bihi khati'atu, kemudian mencampur adukan dengan dosa besar, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, sebab itulah mereka dimasukkan ke neraka dan mereka akan dikekalkan di dalamnya. Kalimat kekal di dalam neraka itu ada dua istilah dalam Islam itu. Pertama, memang dikekalkan, tidak akan dikeluarkan. Yang kedua, dikekalkan namanya dia tinggal di situ tapi akan dikeluarkan. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya. Kalimat dikekalkan di dalamnya bukan tidak keluar dari neraka, tidak. Maksudnya saking lamanya di neraka, maka Allah sebutkan kekal. Tapi dia akan keluar juga. Orang yang bunuh diri, Nabi SAW mengatakan khalidan fiha, akan dikekalkan di neraka. Orang yang bunuh diri itu bukan berarti kemudian dia dikekalkan di neraka dan tidak dikeluarkan, tidak. Maksudnya saking lamanya di neraka sampai diistilahkan dikekalkan di dalamnya. Jadi selama dia masih Islam, walaupun dia membunuh seorang mukmin secara sengaja atau mungkin bunuh diri gitu ya, maka tidak akan dikekalkan selama-lamanya. Tetapi maksud dikekalkan di sini artinya karena lamanya dia tinggal di neraka, sehingga Allah bahasakan dikekalkan di dalamnya. Tetapi orang-orang kafir ketika Allah mengatakan khalidina fiha, memang dikekalkan, tidak akan keluar lagi mereka dari neraka. Makanya sering saya katakan kepada antum, lah kok bisa orang kafir itu yang hidup hanya 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, paling lama 100 tahun, tiba-tiba masuk neraka dikekalkan selama-lamanya? Adilnya di mana? Bukankah setiap perbuatan itu dibalas? Bukankah setiap balasan itu disesuaikan dengan perbuatan? Harusnya kalau orang kafir kufur 40 tahun, ya 40 tahun aja di neraka kan itu. Kenapa mesti dikekalkan? Maka jawabannya, kata para ulama, saya ulang, karena Allah itu dengan kesempurnaan pengetahuannya mengatakan dalam Al-Quran, lau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Kalau seandainya orang-orang kafir yang masuk neraka itu, yang sudah dikekalkan di dalamnya itu, dihidupkan kembali ke bumi, pasti mereka akan melakukan kekufuran lagi. Kalau seandainya orang-orang kafir yang masuk neraka itu dikembalikan ke bumi, pasti kufur lagi. Karena dengan pengetahuan kesempurnaan Allahnya itulah, kalau orang kafir dihidupkan kembali mereka kufur lagi, makanya sudah wajar mereka dikekalkan di neraka. Karena percuma juga dikembalikan ke bumi, pasti kufur lagi mereka. Sebab itulah orang-orang kafir dikekalkan di dalamnya. Ya, jadi ini jawaban kenapa kemudian orang kafir kenapa dikekalkan gitu ya. Tapi orang-orang yang beriman tidak demikian. Makanya orang-orang yang beriman mengatakan apabila mereka diwafatkan, mereka mengatakan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah Allah berikan kesempatan aku hidup lagi, pasti aku ingin bersedekah. Nah, kalau orang yang beriman pasti dia akan berubah kan gitu ya. Kalau orang kafir tidak. Makanya Abdullah ibn Haram ayahanda Jabir bin Abdullah ketika meninggal di perang Uhud, dan dia orang yang pertama meninggal di perang Uhud. Ketika dia daftar jihad, Abdullah bin Haram ini kan dia sudah tua. Jabir bin Abdullah anaknya memohon-mohon sama Rasul, jangan diizinkan Rasul, jangan diizinkan, ayahku sudah tua, macam mana mau jihad gitu.
Tiba-tiba marah ayahnya kepada Jabir dan mengatakan, ya Jabir, laulal jannah la afartuka iyak. Hei Jabir, diam kau. Kalau bukan urusan sorga, enggak apa-apa ayahmu tidak terlibat dalam jihad dan kau boleh ikut dalam posisiku. Ini urusan sorga, saya tidak mau digantikan, katanya. Oh, dah tua, orang paling tua sendiri dalam perang Uhud. Jalan saja sudah susah. Tapi dia mengatakan ini urusan sorga, jangan ikut campur wahai Jabir. Ada orang tua kayak gitu di zaman Nabi. Ya. Akhirnya Abdullah bin Haram sudah diilhamkan Allah, dia pasti orang yang pertama mati dalam perang Uhud itu. Ya lagi mana sudah tua, cemana mau ngayunkan pedang. Maka ketika betul-betul perang Uhud permulaan, dia pertama mati syahid. Ya, Abdullah bin Haram. Jadi selesai perang, Jabir bin Abdullah ini kan sedih, gimana tidak sedih, dia harus nanggung anak adik-adiknya 9, semuanya perempuan kecil-kecil, dia anak laki-laki sendiri yang paling besar. Otomatis kan dia harus merawat adik-adiknya, ayahnya mati syahid, sehingga dia sedih ketika melihat jasad ayahnya. Akhirnya diambillah jasad ayahnya, dipangkukan di pahanya dan mengatakan dan menangis gitu kan. Maka Rasul lewat dengan mengatakan, ya Jabir, tabki aw la tabki, wahai Jabir, menangis ataupun tidak menangis, kau lihat ke atas langit, malaikat sedang mendorong awan dan sedang menaungi bapakmu. Ya Jabir, tabki aw la tabki, menangis ataupun menangis, laqad kallamallahu abaka kifahan bila turjuman, sungguh Allah telah mengajak bicara ayahmu tanpa ada penerjemah. Kemudian Rasul menceritakan, bapakmu ketika mati, ketika syahid, meninggal, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memanggil ayah saat kematian itu. Dan Allah mengatakan, tamanna ya abdi, tamanna ya abdi, mintalah wahai hambaku, berangan-anganlah wahai hambaku, bercita-citalah wahai hambaku, mintalah kepadaku ya hambaku. Maka Abdullah bin Haram mengatakan, ya Rabb, aku tidak ingin apapun kecuali kau kembalikan aku ke bumi, biar aku bisa berperang kedua kalinya dan biar aku bisa mati syahid kedua kalinya. Hanya itu permintaannya. Tapi Allah mengatakan mustahil, orang mati tidak mungkin hidup lagi. Kata Abdullah bin Haram, kalau memang itu terjadi, tidak mungkin saya hidup lagi. Kabarkan kepada Jabir dan seluruh putra-putriku dan seluruh sahabat-sahabatku bagaimana posisiku di hadapanmu ya Allah. Lihat bagaimana Abdullah bin Haram, kalau seorang mukmin, seorang muslim, kalau bercita-cita sudah mati ingin hidup itu pasti ingin beramal soleh. Makanya mereka tidak berhak dikekalkan di neraka. Kalau orang kafir terbalik, kalau seandainya Allah takdirkan mereka balik ke bumi, pasti kafir lagi. Makanya sudah wajar mereka dikekalkan di dalamnya. Ya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, maka mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga dan mereka dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Di sini ada dua kata yang berbeda. Pada ayat sebelumnya Allah mengatakan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pada ayat berikutnya ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ingat bahwa dua ayat ini baik neraka ataupun surga, kalau orang sudah masuk ke dalamnya dan kematian sudah disembelih dalam bentuk kambing kibas, berarti mereka tidak mungkin keluar dan mereka akan diazab di situ. Tetapi sebelum kematian disembelih, maka memungkinkan orang yang masuk neraka dikeluarkan, tapi mustahil orang masuk surga keluar. Orang kalau sudah masuk surga tidak mungkin keluar, tapi orang masuk neraka masih memungkinkan keluar. Itu kalau kematian belum disembelih. Tapi kalau sudah kematian disembelih di tengah-tengah surga dan neraka, kemudian Allah kirim penyeru kepada penduduk neraka, ya ahlan nar la mautalakum, ya ahlal jannah la mautalakum, wahai penduduk neraka tidak ada kematian kepada kalian, wahai penduduk surga tidak ada kematian bagi kalian. Maka ketika itu dikekalkan keduanya, surga kekal, neraka juga kekal.
Dari sini ada faedah bahwa akhirat itu kehidupan yang panjang, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, dan dunia ini kehidupan yang pendek. Tetapi sependek-pendeknya kehidupan akhirat pasti dia panjang, tapi sepanjang-panjangnya kehidupan dunia pasti dia pendek. Seberapalah usia manusia coba? 100 tahun mati, ya kan? Jadi sepanjang-panjangnya kehidupan dunia itu pasti pendek kalau diukur dengan umur manusia. Kalau diukur dengan umur manusia itu dunia itu pendek. Iyalah sejak zaman Adam sampai sekarang mungkin dunia panjang waktunya. Tetapi kalau diukur dengan umur manusia itu pendek. Apalagi usia umat Rasul itu kan tidak lama ya. Usia umat Rasul itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Walaupun ada yang lewat 70 tahun itu sedikit sekali itu. Sedikit orang yang melintasi 70 tahun, apalagi di zaman sekarang. Anak-anak muda itu mudah sekali mati gitu ya, kena narkoba, trek-trekan di jalan, tabrak, banyak musibah. Orang sekarang ini mudah mati ya. Sehingga kalau usia yang panjang dunia, kalau diukurkan dengan usia manusia itu makin pendek lagi. Tapi kalau sudah cerita akhirat, jangan cerita akhirat itu kehidupannya panjang. Namun ada titik poin yang penting sekali ikhwan, bahwa sepanjang-panjangnya kehidupan akhirat tetap ditentukan pendeknya kehidupan dunia. Makanya ada ayat, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang pendek ini loh menentukan yang panjang. Jadi sangat rugilah kalau seandainya seseorang itu sudah pendek usianya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sodorkan dua tempat, satu tempat azab, satu tempat nikmat, tiba-tiba Anda pilih tempat azab, kan? Di mana akalnya? Ya. Jadi hidup tidak lama. Paling lama sekali lagi hanya 60 sampai 70 tahun. Sekarang Anda yang usianya 30 tahun, 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun. Berarti kan sudah ada alarm tuh. Sudah ada alarm itu ya, yang 50 tahun itu hati-hati tuh. Tinggal 60, 70, 20 tahun saja tuh. Lah yang 20 tahun ini kan sayang, ini menentukan surga neraka ini. Masa kemudian sisa hidup kita habiskan untuk hura-hura gitu kan? Karena begini ya, ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa yakburu ibnu Adam, anak Adam ini semakin tua, kata Nabi SAW, itu semakin cinta dengan dunia. Semakin tua itu semakin cinta dengan dunia. Lihat para pengusaha itu, usianya sudah 60-70 tahun. Bukannya berhenti dengan kekayaannya kemudian beribadah kan, malah sibuk dia buka usaha lagi. Kalau mungkin properti, sibuk lagi buat perumahan, sibuk lagi kan. Sudah tua padahal sebenarnya kekayaan sudah cukup itu. Makanya sedekah Rasulullah betul, kata Nabi SAW, dua perkara yang tidak mungkin mengenyangkan, ilmu dan harta kan itu. Nah, seandainya orang-orang yang cukuplah sudah usia 60, sudah mungkin sudah sukses ya, cukuplah untuk makan, dia habiskan ke masjid itu, Masya Allah, husnul khotimah orang itu. Tetapi kebanyakan justru orang sudah tua itu makin bercabang bisnisnya kan, kemana-mana, makin sibuk, makin tidak ada di masjid itu. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita bisa pahami kalimat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kita hanya diberikan dua pilihan, masuk surga atau masuk neraka. Dua-duanya dikekalkan. Ya. Dan dua-duanya mendapatkan satu nikmat, satu adab, tinggal dipilih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya pelajaran dari surah Al-Baqarah ini, bahwa orang-orang Yahudi ini mengajarkan kepada kita bagaimana orang-orang Yahudi ini mereka suka mengotak-ngatik kitab-kitab mereka. Maka jangan sampai kita meniru orang-orang Yahudi. Maka pentingnya seseorang itu berilmu, kemudian beramal. Karena orang-orang Yahudi itu mereka hanya berilmu tapi tidak beramal. Orang Nasrani terbalik pula, beramal tapi tidak berilmu. Makanya Allah katakan al-maghdub, yang satunya Allah katakan zalim. Ghairil maghdubi alaihim wala zalim, kan itu. Al-maghdub Yahudi, zalim Nasrani. Penafsirannya seperti itu.
Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepadaku jalanmu yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dilaknat maksudnya Yahudi, bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan maksudnya Nasrani. Kenapa Yahudi dilaknat? Karena mereka punya ilmu tidak diamalkan. Kenapa Nasrani tersesat? Karena mereka tidak punya ilmu, rajin pula beramal. Lah Islam ini wasatiyah, tengah-tengah, berusaha berilmu, berusaha juga beramal antara dua agama ini. Makanya kita setiap hari ngomong begitu kan dalam sholat kita, agar jangan seperti mereka. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang-orang ahli kitab ini, orang Yahudi itu seperti keledai yang membawa kitab, ya kan? Seperti keledai yang membawa kitab, yahmiluna asfara. Ada keledai bawa kitab banyak. Kira-kira keledai paham nggak dengan kitab itu? Ya nggak paham, dia kan hanya bawa kitab saja. Walaupun ditumpukan kitab-kitab banyak di punggung keledai itu, semua kitab fikih ada dalam punggung keledai, nggak paham keledai itu isinya. Itulah permisalan orang-orang Yahudi. Mereka hanya menghafal Taurat secara huruf, tetapi mereka tidak mengamalkan Al-Quran secara hudud, kata ulama. Mereka hanya menghafalkan Taurat secara huruf, tetapi tidak mengamalkan Taurat secara hudud. Maksudnya apa? Maksudnya mereka hanya menghafalkan lafaz-lafaznya, tapi tidak pernah mengamalkan isinya. Dari sini ada pelajaran, kata para ulama, ketika orang berhadapan dengan Al-Quran, bahwa hifdzul hudud khairun min hifdzil huruf, ya kan? Dengan memahami isi Al-Quran itu lebih baik dibandingkan hanya sekedar menghafal. Karena kalau hanya menghafal Quran saja tapi tidak paham isinya, ya baik, tetapi dia akan melanggar hal-hal yang ia tidak ketahui. Tetapi kalau orang mungkin tidak hafal Quran tapi dia paham tafsirnya, paham hal yang boleh dilakukan, hal yang tidak boleh dilakukan, pasti dia akan berhati-hati dalam melangkah. Makanya Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu sampai punya catatan tafsir, bukan hanya Quran yang dicatat, tafsir-tafsirnya dicatat Ustaz Abdullah bin Mas'ud. Karena dia sahabat yang luar biasa, tidak beranjak dari satu ayat sampai diamalkan. Dan kita disuruh meniru para sahabat untuk berusaha mengamalkan isi daripada Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam.